What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Miss 45, dimana pada tahun 1980-an dunia banyak digambarkan dengan adanya kejahatan di kota-kota besar. Gadis ini adalah salah satu pelakunya. Iya cuy, lugu dan menggemaskan gini, otaknya kriminal banget. Hal ini pun terjadi berkat kecantikannya. Pasalnya dulu kemanapun dia pergi, banyak banget cuy pria yang ingin mempush ranknya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka di sebuah toko garment milik seorang pria bernama Steve yang berprofesi sebagai desainer, dan dia merancang gaun yang sangat unik untuk para pelanggannya. Steve memiliki banyak karyawan di tokonya, dan salah satunya adalah seorang gadis muda bernama Mary. Mary benar-benar cantik dan juga polos, namun dia bisu sejak lahir. Setelah bekerja seharian, semua karyawan pun pulang ke rumah mereka. Sementara Mary akan pergi ke supermarket sebentar untuk membeli beberapa barang. Sementara itu, seorang pencuri bernama Jackie menerobos masuk ke rumah Mary dan dia mulai mencari barang berharga. Di sisi lain, Mary menyelesaikan belanjaannya dan mulai pulang ke rumah. Namun tiba-tiba seorang pria tak dikenal menariknya ke gang yang sepi. Pria bertopeng itu pun mendesak dengan sebuah beceng. Mary pun langsung dipusreng olehnya. Mary nggak bisa berteriak karena memang dia nggak bisa berbicara. Setelah beres, dia pun meninggalkan Mary begitu aja dan segera melarikan diri. Mary benar-benar shock dari kejadian itu. Dia nge-freeze cukup lama cuy. Di sisi lain, Jackie nggak menemukan uang maupun harta berharga karena ya memang si Mary ini hidupnya sederhana banget dan cuma tinggal sendirian di rumah itu. Setelah beberapa saat, Mary pun tiba di rumah. Ia duduk di sofa dan masih teringat-ingat kejadian tadi. Lantas ketika itu, tiba-tiba dia pun melihat Jackie di depannya. Pria itu pun langsung meminta sejumlah uang pada Mary. Namun ketika diperiksa dompetnya ternyata juga kosong. Gadis malang itu pun akhirnya kembali dipusreng untuk kedua kalinya di hari yang sama. Namun kali ini Mary berhasil melawan bermodalkan sebuah pajangan kaca ini cuy. Mary kemudian berdiri dan menjitak si Jackie dengan setrikaan. Dan tiba-tiba pria itu pun langsung berpulang ke dunia anime. Mary bingung banget dan gak tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah berpikir sejenak, Mary memutuskan untuk meletakkannya di kamar mandi dulu. Dan setelah itu Mary pun terjatuh pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya di tempat kerja, Mary sedang menyetrika beberapa pakaian sembari melamun. Lantas dia pun melihat petugas kebersihan sedang memegang kantong plastik hitam. Mary pun mempunyai ide dan akhirnya setelah itu ia pun membeli beberapa kantong plastik, dan sesampainya di rumah Mary pun segera memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Tak ada keraguan di wajahnya saat sedang melakukan hal tersebut. Dia meyakini bahwa semua pria adalah sampah dan mereka buruk bagi wanita. Singkatnya, setelah beres, Mary pun menyimpannya di dalam kulkas. Dia kemudian membersihkan kamar mandi dan juga rumahnya yang penuh dengan kotoran sisa dari si Jackie. Beberapa saat kemudian Mary mengambil 2 tas besar untuk dibuang. Namun baru juga keluar selangkah, doi malah ketemu si pemilik kosan yang menyebalkan ini. Namanya adalah Jessica. Namun di sini Mary justru mengabaikannya dan langsung pergi keluar. Setelah itu dia pun meletakkan tas-tas tersebut ke tempat sampah dengan santai dan terus berjalan menuju supermarket. Keesokan harinya Mary kembali keluar membawa tas untuk dibuang. Namun di sini ada seorang pria yang justru penasaran dan ingin mengikutinya. Dia melihat Mary meninggalkan tasnya di pinggir jalan. Dia mengambilnya untuk mengembalikannya. Pria itu pun memanggilnya, namun Mary yang parno malah ketakutan dan mulai berlari hingga akhirnya langkahnya pun terhenti di sebuah gang sepi.
Karena ketakutan, Mary pun menjedor pria tersebut dengan sebuah beceng yang sebelumnya dimiliki oleh Jackie. Mary kemudian kembali ke rumahnya dan menyimpan senpi tersebut. Adegan kemudian beralih ke seorang pengemis yang mencari makanan pada para pejalan kaki. Karena nggak mendapatkan bantuan dari siapapun, dia pun mulai mencarinya di tempat sampah dan menemukan sebuah tas. Pria itu pun membukanya, namun ternyata di dalamnya malah terdapat telapak tangan. Keesokan harinya, Steve memberitahu tentang pesta kostum yang akan dia selenggarakan. Dia mengundang Mary juga ke pesta itu dan menulis catatan dengan tulisan "I try" kepada Mary. Entahlah ini apa maksudnya. Mary lalu keluar dan memperhatikan berita utama surat kabar lokal yang mengatakan bahwa ada seorang pemilik kota itu dan dia membuang bagian per bagian ke dalam tong sampah di sekitaran kota. Melihat hal itu, Mary pun agak shock. Namun untungnya dia masih bisa bersikap tenang. Keesokan harinya, Mary merias wajah dan bersiap-siap untuk pergi keluar. Namun kali ini dia kembali membawa senpi milik Jackie untuk berjaga-jaga. Dia pun kembali bertemu dengan ibu kos di tangga. Namun Mary kembali mengabaikannya dan kemudian pergi. Mary ternyata pergi ke bandara. Dia nggak mau lagi membuangnya di tempat sampah sekitaran kota dan memilih untuk menaruh di sebuah loker yang ada di bandara. Di sana dia juga membuang kuncinya dan mulai berjalan pulang. Namun lagi-lagi karena tampangnya yang cantik dan lugu, Mary pun kembali dihadang oleh beberapa orang sekaligus. Dan tanpa basa-basi, Mary pun langsung memulangkan mereka semua ke dunia anime. Dia lalu melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Namun sebuah mobil berhenti di dekatnya. Si supir pun berkata bahwa bosnya ingin memberikan tumpangan. Mary akhirnya masuk karena hujan yang cukup parah. Dan ternyata si bos yang duduk di kursi belakang itu adalah seorang sultan, cuy. Pria itu pun menawarkan Mary uang yang cukup banyak. Namun dengan catatan Mary harus ikut ke rumahnya. Mary yang awalnya mengira kalau dia adalah pria baik-baik langsung sakit hati. Dan akhirnya Mary pun kembali memulangkan si sultan serta si supir ke dunia anime dengan mudahnya. Setelah beres, Mary pun kembali ke rumah dan membersihkan dirinya. Mary kemudian mendengar anjing milik ibu kos yang menggonggong. Dan dia langsung mendapatkan ide. Dia pun menyiapkan hidangan lezat untuk anjing milik si ibu kos itu dan kemudian memberikannya. Kini kantong plastik di kulkasnya tinggal tersisa 2 tas kecil dan 1 tas ukuran sedang. Dan pagi ini dia akan membuang tas-tas yang kecil itu, sementara tas yang berukuran besar dia simpan di lemari. Mary lalu mengambil tas-tas kecil itu dan keluar melalui jendela karena nggak ingin Jessica melihatnya. Sebenarnya Jessica ini mulai curiga dengan Mary, dan ketika dirasa kosong, dia pun memasuki kos-kosannya. Tommy anjingnya mencium bau makanan lezat dan Jessica pun mengikutinya. Namun ketika itu si Tommy malah memecahkan vas milik Mary dan karena panik Jessica pun langsung pergi setelah membereskannya. Ketika Mary kembali ke rumah, dia ternyata sadar bahwa Tommy baru aja memasuki kosannya. Mary pun langsung sadar kalau Tommy ini bisa membawa masalah untuknya. Mary lantas membuat alasan dan mengajak Tommy jalan-jalan. Mary mengajak Tommy pergi ke pantai yang cukup jauh dari kota dan setelah itu meninggalkannya di sana. Lantas ketika kembali ke kosan, Mary pun menuliskan surat bahwa Tommy menghilang dan melarikan diri darinya ketika sedang berjalan-jalan. Lalu setelahnya dia pun langsung bersiap untuk menghadiri pesta kostum yang diadakan oleh bosnya. Dia mengenakan gaun biarawati hari ini dan malam ini dia berencana akan langsung menjedor siapapun pria yang ingin mencoba mendekatinya. Lantas scene pun berpindah ke pesta dan terlihat semua karyawan toko yang meramaikan acara di rumah Pak Bos. Para tamu terlihat begitu menikmati pesta yang disediakan. Namun Mary cuma celingak-celinguk doang. Di sisi lain, Jessica yang gak percaya dengan surat dari Mary, dia pun akhirnya mendatangi kosan Mary untuk mencari Tommy di kamarnya. Dia pun melihat tas berukuran sedang dan berpikir Tommy berada di sana. Namun ketika diperiksa ternyata isinya adalah batok kelapa milik Jackie.
Jesse pun shock banget dan langsung memanggil polisi, lalu menceritakan apa yang dilihatnya pada sesama penghuni kosan. Sementara itu di pesta, terlihat Steve yang sedang berdansa dengan Mary. Di saat itu Steve pun terpancing dan ingin merasakan donat milik Mary. Ternyata itu adalah arti tulisan Steve yang sempat diberikan oleh Mary tempo hari. Menyadari hal itu, Mary pun tanpa basa-basi langsung memulangkan Steve ke dunia anime. Suara dari kejadian itu membuat para tamu ketakutan. Mary kemudian keluar dan dia menjadi tak terkendali. Yang ada di pikirannya sekarang hanya ingin membuktikan pada dunia, khususnya laki-laki, untuk jangan sembarangan dengan wanita. Dan sekarang semua pria adalah musuh baginya. Namun hal yang membagongkan terjadi. Kemarahan Mary justru berakhir di tangan seorang wanita yang hanya bermodalkan sebilah pisau. Dan saat itu Mary pun langsung berpulang ke dunia anime.